Oke, sekarang kita bahas tentang marketplace ya. Khususnya yang akan kami bahas adalah Shopee. Kenapa marketplace? Mungkin sebelumnya udah dijelaskan bahwa sebenarnya Mas Yo kemarin itu sedikit terlambat untuk memulai marketplace. Kenapa? Karena kita mengambil peran di IG dulu. Jadi kita membangun IG dulu sampai kemudian 6 bulan setelah kita jalan, ternyata alat untuk closing itu hanya melalui WA, dan kita sudah kehabisan energi untuk melakukan closing melalui WA. Nah, kita perlu otomasi atau tools untuk menyederhanakan closing. Salah satunya dengan marketplace. Jadi sebenarnya marketplace itu sangat akan powerful ketika dimulai berbarengan dengan Instagram atau media sosial yang lain. Gitu. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, sebenarnya alat untuk closing itu ada 3. Yang pertama adalah CS melalui WA atau Line, kemudian melalui website atau melalui marketplace. Jadi kawan-kawan nanti bisa memilih ketiganya, atau kalau mau salah satu dulu, tapi saran saya 2 paling tidak. Jadi itu dari WA dan marketplace, seperti itu. Untuk di deskripsi, usahakan keterangan produk secara lengkap. Gitu. Jadi di deskripsi di Shopee kita agak leluasa karena kita dibatasi dengan 3000 huruf ya. Jadi itu cukup leluasa untuk menjelaskan produk-produk kita gitu ya. Jadi bisa dimulai dengan pengulangan judul produk, kemudian apa kelebihan produk kita, kemudian deskripsinya, misalkan komposisi dan lain sebagainya, kemudian beratnya, kemudian juga diikuti dengan kadaluarsanya, kemudian juga yang terakhir tetap kita sertakan hashtagnya. Itu. Jangan lupa kadang-kadang kita sertakan juga untuk call to action-nya. Jadi segera order atau misalkan ready stock. Nah, kita sertakan kata-kata seperti itu di awal atau di akhir. Poin kedua adalah foto. Kenapa foto? Foto karena foto adalah first impression dari produk kita. Kadang-kadang orang atau customer tidak membaca judul produk tapi melihat foto dari produk kita. Nah, seperti itu. Ada beberapa syarat yang diajukan oleh Shopee. Biasanya itu foto mempunyai background putih. Nah, itu yang pertama, yang paling utama. Kemudian biasanya kalau kami di para seller itu kita menambahkan bukan hanya produknya yang kelihatan kemudian background putih, tapi kemudian kita sertakan dengan promo-promo yang ada. Misalkan kalau sebagai contoh di Mas Yo ya, kita sertakan juga nanti ada promo diskon berapa persen. Nah, kita sertakan di foto itu, atau juga free produk apa misalkan. Kalau di Mas Yo ada free PDF untuk bisa di-download oleh customer dari Mas Yo. Seperti itu. Jadi tidak melulu dengan produk dengan background putih. Memang itu tampilan standar dari Shopee. Tapi kami sarankan kita tampilkan juga apa yang menjadi unggulan dari produk itu. Misalkan asli, atau ada sertifikasi MUI, atau ada promo tertentu, atau ada garansi lain. Nah, itu kita sertakan juga di foto tersebut. Jadi foto itu lebih menarik gitu. Oke, poin 3 yang bisa kita maksimalkan dari Shopee adalah fasilitas voucher. Jadi kawan-kawan bisa masuk ke website seller.shopee.co.id, kemudian kita masuk ke marketing center. Di marketing center itu ada beberapa poin yang muncul. Salah satunya adalah voucher. Di voucher itu ada 2 macam. Yang satu voucher ikuti toko, yang satunya adalah voucher barang atau voucher toko secara umum. Gitu ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja tentang voucher toko. Jadi voucher toko itu adalah voucher yang diberikan oleh Shopee kepada customer, baik potongan harga maupun potongan poin gitu ya, diskon poin itu untuk yang mengikuti toko kita gitu. Jadi kenapa kok sangat penting Shopee juga menerapkan follower pada tokonya, karena Shopee memang didesain seperti media sosial lain. Jadi seperti IG maupun fanpage, Shopee sudah didesain seperti itu. Jadi tidak heran di Shopee juga ada fasilitas untuk feed dan
story. Nah, maka seperti itu. Jadi sangat penting buat toko kita untuk memiliki banyak follower, karena dengan begitu kita bisa membroadcast feed kita kepada semua follower kita. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk mempunyai follower di toko kita gitu. Jadi yang kedua adalah voucher toko, itu bisa digunakan untuk pembelian tertentu gitu. Misalkan kawan-kawan ada promo nih untuk bulan Juli ini belanja 300.000 diskon 10% khusus untuk barang A, B, C, D, E. Nah, itu bisa disetting seperti itu. Jadi itu akan sangat menarik ketika customer memasukkan belanjanya pada keranjang, kemudian sebelum melakukan pembelian itu sudah ada opsi voucher yang tersedia seperti itu. Jadi tingkat untuk konversinya itu lebih tinggi dengan keberadaan voucher ini. Poin keempat dari fasilitas Shopee yang bisa kita optimalkan secara gratis adalah harga coret. Harga coret itu kalau di poinnya itu tetap kita masuk di marketing center, kemudian kita cek diskon promotion. Namanya kalau di poinnya adalah diskon promotion. Di diskon promotion itu apa sih fungsinya? Fungsinya adalah harganya yang muncul nanti akan harga coret gitu. Jadi harga produk kita awalnya misalkan 100.000, dicoret diskon berapa persen jadi hanya misalkan 80.000 seperti itu. Jadi tampilan di Shopee akan lebih menarik ketika ada harga coret gitu. Ya, seperti misalkan kawan-kawan ke mall gitu ya, dengan harga yang ditampilkan 100.000 dengan harga yang sebelahnya misalkan dengan produk yang sama, misalkan harga sebelumnya 150.000 dicoret jadi 100.000, itu akan lebih menarik yang harga coret. Nah, seperti itu. Poin ke-5 dari fasilitas Shopee yang bisa dioptimalkan adalah flash sale toko. Jadi tetap teman-teman masuk di marketing center, kemudian cek My Shop flash sale. Flash sale ini sebenarnya adalah flash sale yang kita adakan sendiri. Jadi bukan flash sale resmi dari Shopee. Tapi tidak menutup kemungkinan flash sale kita ini di-upload oleh Shopee di halaman utama mereka. Seperti itu ya. Jadi yang kedua, flash sale ini akan muncul ketika ada customer yang melihat toko kita. Nah, jadi posisi flash sale akan berada di atas. Kenapa flash sale menarik? Karena diskon yang kita berikan akan bikin lebih penasaran gitu. Jadi dengan waktu tertentu, harga tertentu dan diskon tertentu, biasanya customer akan lebih tertarik untuk membeli seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau di Maseo itu memberikan diskon lebihnya hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah saja gitu. Jadi misalkan nih harga asli produknya 85.000 gitu ya, kita bikin flash sale untuk hari Kamis. Nah, hari Kamis sore jam sekian sampai jam sekian itu flash sale untuk produk A, B, C dan lain sebagainya, itu kita diskon hanya turun 5.000 dari harga aslinya gitu. Jadi akan lebih menarik dan engagement dengan customer akan lebih tinggi seperti itu. Dari fasilitas Shopee yang bisa dioptimalkan adalah varian produk. Nah, itu bisa kita lihat di deskripsi produk. Nanti kawan-kawan bisa melihat di deskripsi produk itu ada varian produk di salah satu tagnya gitu ya. Jadi varian produk ini apa sih maksudnya? Varian produk ini maksudnya dalam satu jenis produk itu kita bisa memberikan banyak pilihan, misalkan pilihan warna, pilihan rasa ataupun pilihan size gitu. Jadi misalkan nih produk kaos misalkan ya, kita sebutkan nih mulai size S, M, L dan XL misalkan ya. Kemudian yang harga normal misalkan kita kasih harga 100.000 misalkan. Untuk yang size S kita kasih harga misalkan hanya 70.000. Jadi nanti yang muncul di range harga adalah harga terkecilnya nanti. Jadi 70.000 sampai 100.000 seperti itu. Jadi akan sangat menarik biasanya varian produk ini jika dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Jadi sama-sama kaosnya nih, yang toko sebelah hanya jual yang size M harganya 100.000, tapi kita jualnya di angka 70.000. Karena yang kita jual adalah mulai size S yang kita jual 70.000. Sedangkan size yang lain kita jual harga normal 100.000 seperti itu.
Oke, demikian kawan-kawan 6 langkah sederhana yang sudah disediakan Shopee untuk dioptimasi secara gratis gitu ya. Jadi saya harap kawan-kawan bisa mencobanya dulu sebelum melakukan pendampingan ke kawan-kawan UMKM seperti itu. Jadi jangan ragu untuk mencoba, karena apa? Karena Anda tidak akan tahu hasilnya sebelum Anda mencobanya, dan Anda akan terkejut ketika Anda melihat hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.